ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Ashrun Mujibatun Lin Najati, yaitu 10 jalan menuju keselamatan. Dan pada malam hari ini kita akan membaca Al-Mujibu Ats-Tsamin, ya, pembahasan yang tersisa dari jalan yang ke-8, yaitu tentang al-hadzar minal ujubi wal igtirari. Berhati-hati dari ujub dan terperdaya, tertipu atau terperdaya. Kita baca apa yang masih tersisa dari pembahasan ini sebelum kita memasuki Al-Mujibut Tasi, insyaallah. Penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, falaisa li ahadin an yadhunna istighna'ahu 'anit taubati ila Allah wal istighfari minadz dzunub. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyangka bahwa ia tidak memerlukan taubat kepada Allah dan dia tidak memerlukan istighfar dari dosa. Jadi, tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada taubat dan tidak butuh kepada istighfar. Bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman. Akan tapi setiap orang, setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, setinggi apapun kedudukan dan derajatnya, sebagus dan sebaik apapun keadaannya, muhtajun ila dzalika daiman, ia perlu, ia membutuhkan kepadanya, itu tobat dan istighfar daiman, daiman, selama-lamanya. Falhasilu annal abda, maka intinya bahwasannya seorang hamba idza wufiqa lil a'mali shalihati thayyibah, apabila dia diberi taufik kepada amal-amal yang soleh, kepada amal-amal yang baik, fala yarkanu ila a'malihi, maka hendaklah dia tidak condong kepada amal-amalannya, dia tidak tunduk kepada amalan-amalannya. Maksudnya dia tidak kemudian merasa puas dengan amalan-amalannya. Wala yaghtarru wa ya'jabu biha, dan seorang hamba apabila dia diberi taufik kepada amal-amal yang soleh, kepada amal-amal yang baik, hendaklah dia juga tidak tertipu. Dia tidak kemudian merasa ujub, merasa hebat, merasa lebih baik.
daripada orang lain, merasa cukup dengannya, apalagi kemudian merasa berhak dengan balasan dari Allah, merasa berhak dengan surga, merasa berhak dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yakunu khaifan min adami qabuli a'malihi, akan tapi seorang hamba itu hendaklah dia tetap merasa takut amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan tentang salah satu dari dua keadaan yang harus disikapi dengan benar. Keadaan yang pertama adalah ketika seseorang berada di atas kebaikan. Ketika kita berada di atas kebaikan, amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasa banyak berbuat baik, dijauhkan dari keburukan. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka bagaimana sikap kita? Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari keburukan. Jadi sekalipun kita dalam kondisi yang baik, banyak berbuat baik, beribadah, melakukan ketaatan, merasa bahwa kita berada di atas ilmu, merasa bahwa kita sedang dalam keadaan istiqomah, maka jangan merasa aman. Akan tapi hendaklah kita terus-menerus memunculkan dalam diri kita rasa takut. Memunculkan dalam diri kita rasa takut, rasa khawatir. Takut bahwa kita bisa saja terjerumus kepada keburukan. Takut mengkhawatirkan diri kita terjerumus kepada fitnah. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita tidak aman dari fitnah. Kita belum terjamin bahwa kita akan selamat. Maka jangan merasa aman. Terus-menerus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus-menerus berpegang teguh kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta hidayah, keteguhan, keistiqomahan. Ya. Ya, bukan kemudian kita sikapi keadaan itu dengan ujub, ya. Kemudian dengan merasa cukup dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Tertipu dengannya. Ya, begitu juga hendaklah kita hadirkan dalam diri kita rasa takut, rasa khawatir bahwa amal-amal yang telah kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu Allah menerima amal-amal kita. Belum tentu Allah menerima sholat-sholat kita, belum tentu Allah menerima puasa kita, sedekah-sedekah kita, zakat kita, dan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Nah, dalilnya ini. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, maksudnya dari amal-amal kebaikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka yakin bahwasannya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ini sikap yang benar, ya, dalam keadaan yang pertama tadi, ketika kita dalam keadaan baik.
Nah, keadaan yang kedua yang juga harus disikapi dengan benar adalah ketika kita terjerumus kepada dosa, kepada kemaksiatan, dalam kondisi ketika kita merasa bahwa kita banyak berbuat dosa dan kesalahan, ya, tidak istiqomah dan seterusnya. Nah, sikap yang benar dalam kondisi yang kedua ini adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia terus membesarkan rasa harapnya kepada Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah merubah keadaan dirinya. Merubah keadaan dirinya. Nah, tentang ayat ini wa inda masa'alat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ma'na hadhil ayati wa qalat, ketika Aisyah bertanya, Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi tentang makna dari ayat ini. Wa qalat, Aisyah mengatakan, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ya, Aisyah ketika mendengar ayat ini, dan orang-orang yang melakukan sesuatu yang telah mereka lakukan, kemudian hati mereka merasa takut. Nah, yang ditanyakan oleh Aisyah adalah apa yang mereka lakukan itu, sehingga hati mereka merasa takut setelah melakukannya. Ya, Aisyah sempat menyangka bahwasannya yang mereka lakukan itu adalah keburukan. Yang mereka lakukan itu kemaksiatan, yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Sehingga beliau mengatakan, apakah mereka orang-orang yang meminum khamr dan orang-orang yang mencuri, sehingga kemudian setelah itu hati mereka merasa takut? Ya, nah karena kan ya memang secara selintas ya, orang yang pantas merasa takut itu adalah orang yang berbuat dosa. Orang yang hatinya takut itu adalah orang yang dia itu setelah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, pantasnya seperti itu. Nah, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, hatinya tidak ada rasa takut sama sekali. Setelah itu dia malah santai-santai aja, tenang-tenang aja. Bahkan bangga dengan dosa dan kemaksiatannya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, walakinnahum, akan tapi mereka adalah alladzina yasumun, orang-orang yang senantiasa berpuasa, wa yusallun, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, wa yatasaddaqun, orang-orang yang suka bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagus ya kalau kita banyak berbuat baik, banyak berbuat ketaatan, amal soleh, kemudian kita merasa takut amal-amal itu tidak diterima oleh Allah. Ya, maksud tidak diterima di sini artinya adalah tidak berpahala di sisi Allah, tidak mendapat nilai di sisi Allah. Ya, tidak mendapat punten gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika sampai di akhirat itu ya, tidak ada poin yang kita dapatkan, nilai yang kita dapatkan yang kemudian bisa kita simpan atau kita letakkan dalam timbangan kebaikan kita. Ya. Jadi bukan berarti takut tidak diterima itu tidak sah ya, karena makna tidak diterima itu bisa dua. Yang pertama artinya tidak sah, seperti sholat tidak diterima. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang di antara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maksudnya tidak diterima di sini tidak sah.
Nah, mana yang kedua tidak diterima itu artinya tidak berpahala. Secara hukum sholatnya sah. Misalnya, gitu ya. Secara hukum sholatnya sah. Kenapa? Karena terpenuhi syarat rukunnya. Sehingga tidak perlu diulang, tidak perlu diqadha dan seterusnya. Tapi sholat yang sah ini secara hukum dia sah, belum tentu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Belum tentu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau belum tentu pahalanya sempurna. Ya, belum tentu pahalanya sempurna. Kadang-kadang mungkin pahalanya hanya 10%, kadang-kadang 20%, 30% dan seterusnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perasaan ini penting ya untuk selalu kita hadirkan supaya kita terus tadi bertawakal kepada Allah, kita terus berdoa kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, dan terus kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita. Kalau kita merasa bahwa ibadah-ibadah kita itu sudah pasti diterima oleh Allah, sudah pasti mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa ibadah kita itu sudah berkualitas gitu ya, maka selanjutnya kita tidak lagi bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Nah, begitu juga perasaan ini penting sekali untuk tadi menangkal munculnya ujub tadi, menangkal munculnya iktiror tadi, keadaan tertipu oleh amalan-amalan kita. Tapi kalimat ini belum tentu amal kita diterima oleh Allah, bukan berarti kemudian ya kan membuat kita menjadi malas beramal gitu. Seperti sebagian orang mengatakan nusok salat ge can puguh ditarima sana salatna, anggeus tong salat sakalian. Bukan gitu ya. Kamu tuh salat gitu kan. Apalagi tidak salat. Anu salat wae belum tentu diterima, yang salat saja belum tentu masuk surga. Komo deui anu teu salat. Baik, kita masuk kepada al-mujibut tasi'u. Poin yang ke-9 ya, tinggal 2 poin lagi ya insyaallah. Nah, penulis mengatakan tadzakkurul hisabi wal wuqufi baina yadaillahi azza wajalla. Di antara salah satu sebab keselamatan adalah selalu mengingat tentang hisab. Selalu mengingat tentang hisab dan mengingat tentang ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kita selalu mengingat momen tersebut. Ketika kita nanti sampai ke akhirat, kemudian amal-amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan selama kita di dunia. Ya, dan itulah makna dari hisab ya. Makna dari hisab itu adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya satu persatu kepadanya, kemudian Allah bertanya kepadanya tentang amal-amal yang telah mereka lakukan. Kamu pernah begini, kamu pernah begitu, kamu pernah melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Nah, hisab itu kemudian ada 2 ya. Hisab itu ada 2. Yang pertama adalah hisaban yasiro. Itu hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Allah Subhanahu wa taala hanya bertanya kepada seorang hamba yang dihisab dengan hisab yang mudah ini, hanya bertanya sebagian dari perbuatan-perbuatannya saja. Kamu pernah melakukan begini, melakukan begitu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Sampai ketika hamba tersebut menyangka bahwa dirinya akan binasa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Ya, dan setiap Allah bertanya kamu pernah melakukan begini, melakukan begitu, dia mengatakan iya, dia mengakui semuanya.
Sampai ketika dia merasa bahwa dirinya akan binasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana aku telah menutup dosa-dosamu ketika di dunia, maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Gitu. Jadi dimudahkan oleh Allah. Ya. Ini hisaban yasir. Hisaban yasir. Yang kedua adalah munaqasyatul hisab. Munaqasyatul hisab. Jadi hisab yang dipersulit, lah intinya gitu ya. Hisab yang dipersulit. Itu sampai detail sekali, sampai semuanya ditanyakan gitu. Ya. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, man nuqishal hisab udzib. Siapa saja yang hisabnya nanti dipersulit, maka dia akan tersiksa. Jadi ketika hisab pun dia sudah tersiksa. Ya. Ketika hisab pun dia sudah tersiksa. Ya. Kalau seorang ya di dunia saja kan dipanggil ke kantor polisi aja gitu kan, kemudian diinterogasi itu, ya kan sampai berjam-jam, itu kan ya gambarannya seperti itu hisab itu gitu. Kadang-kadang sampai berjam-jam itu kan, dari pagi sampai sore sampai malam kadang gitu. Ditanya terus gitu sampai detail. Seperti itu hisab, gambarannya seperti itu. Nah, makanya kita juga memohon kepada Allah ya, supaya Allah itu memudahkan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah kita dengan hisab yang mudah. Nah, dan ayat-ayat tentang hisab ini banyak sekalian di dalam Al-Quran. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun, diantaranya. Sungguh telah dekat kepada manusia hisab mereka. Sungguh telah dekat kepada manusia hisab mereka. Akan tapi mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Akan tapi mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang keras disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Disebabkan karena mereka melupakan yaumal hisab. Jadi melupakan yaumul hisab, tidak mengingatnya, tidak selalu ya mengingatkan diri dengannya, itu menjadi sebab manusia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik. Penulis mengatakan wa min asbabin najati, dan di antara sebab-sebab keselamatan adalah tadzakkuru dzalikal yaumil azim. Itu senantiasa mengingat hari yang sangat besar itu. Alladzi yaqifu fihi al-khalaiqu baina yaday rabbil alamin. Itu ketika seluruh makhluk pada hari itu berdiri di hadapan Rabbul Alamin, lil hisabi wal mujazat, untuk dihisab dan untuk dibalas perbuatan-perbuatan mereka. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala dharra, dan seorang pun tidak memiliki untuk orang lain keselamatan, manfaat dan madarat. Wama adraka ma yaumuddin, tidakkah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah kamu tahu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu hari ketika seorang pun tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada orang lain. Ketika siapapun tidak bisa menolong orang lain, karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Wal amru yauma idzil lillah, dan urusan makhluk semua itu, urusan pada hari itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu idza tadzakkara dzalikal yauma wa ahwalahu wa syada'idahu, maka orang beriman apabila dia mengingat hari tersebut, beban-beban hari tersebut, kesulitan-kesulitan hari tersebut, awratha dzalika indahu khaufan, maka hal itu akan
memunculkan pada dirinya rasa takut, wasti'dadan li akhiratihi, dan akan membuat dirinya mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Wattakhadzal asbab allati takunu sababan linajatihi wa fauzihi, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk menempuh sebab-sebab yang menjadi sebab keselamatan dan keberuntungannya pada hari tersebut. Walihada bayyana Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, annal ladzina najau fil akhirati, bahwasanya orang-orang yang selamat di akhirat, yadhkurun, mereka mengingat, annastihdharahum fid dunya lil hisab wal mujazat kana sababan fi fauzihim wa najatihim. Mereka mengingat bahwasannya istihdar mereka di dunia, jadi keadaan mereka selalu menghadirkan, mengingat gitu ya, ketika di dunia tentang hisab, tentang hari pembalasan, itu yang menjadi sebab mereka selamat di akhirat. Itu yang menjadi sebab mereka selamat di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang orang-orang yang nanti masuk surga. Jadi para penduduk surga itu, mereka itu kan nanti ngobrol satu dengan yang lain ya. Mereka berbincang-bincang gitu. Tentang apa? Ya tentang bagaimana keadaan mereka ketika di dunia, apa yang mereka lakukan di dunia, ibadah apa saja yang mereka suka lakukan ketika di dunia gitu kan. Keadaan-keadaan mereka ketika di dunia, keyakinan mereka, perasaan-perasaan mereka ketika di dunia, itu mereka saling berbicara tentang itu. Nah, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Haqqah. Ya, nanti juga ada di surat di ayat setelahnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia akan mengatakan, ambillah, bacalah olehmu kitabku atau catatanku. Jadi orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, dengan tangan kanannya menunjukkan bahwa catatan amalnya bagus gitu ya, maka nanti dia akan berkata ha umqra'u kitabiyah. Jadi dia tuh pengen membanggakan gitu, ini catatan amal saya, baca gitu kayak gitu ya. Ha umqra'u kitabiyah katanya. Nah, lihat, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dahulu telah meyakini bahwasannya aku akan berjumpa dengan hari perhitungan ini. Gitu. Ya. Jadi disebabkan karena dia yakin bahwasannya, ya dia yakin ketika di dunia bahwasannya dia akan dihisab, maka dia mendapatkan catatan amal yang baik. Mendapatkan catatan amal yang baik. Yang saking bahagianya dia meminta semua makhluk ya ketika itu untuk membacanya. Wa qala ta'ala, nah ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian mereka. Ini penghuni surga ya. Jadi para penghuni surga itu saling berhadap-hadapan. Yatasaalun, mereka saling bertanya, ngobrol gitu ya. Nah, satu dengan yang lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka mengatakan, nah, di antara yang mereka obrolkan, di antara yang mereka katakan, para penghuni surga ini, sesungguhnya kami dulu ketika di dunia berada di tengah-tengah keluarga kami musyfikin, kami itu dalam keadaan takut gitu. Ya, dalam keadaan takut dengan hari kiamat, takut dengan azab Allah gitu ya, takut dengan hari perhitungan gitu. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala saat ini gitu, maksudnya di surga, Allah memberikan karunia kepada kami dan Allah menyelamatkan kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia senantiasa beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha melimpahkan kebaikan dan Maha penyayang. Faman 'alima annahu sayaqifu baina yadayillahi azza wa jalla, maka siapa saja yang meyakini bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah azza wa jalla,
wa anna Allah azza wa jalla sa'iluhu an amalihi, bahwasannya Allah azza wa jalla akan bertanya kepadanya tentang amal-amalnya. Fayan bagilahu listi'dadu lidzalikal yaum, maka selayaknya baginya untuk mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Wal yu'idda lil mas'alati jawaban, dan hendaklah dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan nanti ya yang akan diberikan kepadanya. Wal yahris an yakunal jawabu shawaban, dan hendaklah dia berusaha bersungguh-sungguh supaya jawabannya benar, supaya jawabannya benar. Kalau seorang dia menyadari bahwasanya dia nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban, maka dia harus mempersiapkan jawabannya gitu kan. Dan dia harus bersungguh-sungguh supaya jawabannya itu benar, ya, tidak keliru. Nah, an Ibrahim ibni Bashar radhiyallahu anhu qala, dari Ibrahim bin Bashar radhiyallahu rahimahullah, qala, ia berkata, sami'tu Ibrahim ibn Adham, aku mendengar Ibrahim bin Adham rahimahullahu yaqul, ia berkata, udkur ma anta sairun ilaihi haqqa dzikri, ingatlah olehmu keadaan yang kamu akan menuju kepadanya, haqqa dzikrihi, dengan sebenar-benarnya. Wa tafakkar fi ma madha min umrik, dan pikirkanlah olehmu apa yang telah lalu dari umurmu. Hal tasiku bihi wa tarjun najata min adabi rabbika, apakah kamu merasa yakin, merasa percaya dengannya, kemudian kamu mengharapkan keselamatan dari azab Rabbmu? Fa innaka idza kunta kadzalika, maka sesungguhnya kamu apabila seperti itu keadaanmu, syaghalta qalbaka bil ihtimami bi tariqin najat, maka kamu akan menyibukkan hatimu dengan memperhatikan jalan keselamatan, dan kamu menjauh dari jalan allahinal amininal mutmainnin, ya, kamu menjauh dari jalan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tadi merasa aman gitu ya, merasa aman, tidak takut gitu dengan hari kiamat. Alladzina atba'u anfusahum hawaha, itu orang-orang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa auqa'athum ala tariqi halakatihim, sehingga kemudian hawa nafsu mereka itu menjerumuskan mereka kepada jalan kebinasaan mereka. La jarama saufa ya'lamun, mereka benar-benar akan mengetahui, ya, mereka benar-benar akan menyadari nanti kalau sudah sampai ke akhirat, mereka akan menyadari. Wa saufa yata'assafun, ya, mereka akan menyayangkan diri mereka sendiri. Wa saufa yandamun, dan mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibi yanqalibun, dan benar-benar orang-orang zalim itu nanti akan mengetahui. Ya, kalau sekarang mereka tidak percaya dengan hari kiamat, mereka tidak percaya dengan neraka, ya, maka Allah mengatakan wa saya'lamul ladzina zalamu, mereka nanti akan mengetahui, orang-orang zalim itu akan mengetahui kepada tempat yang mana mereka akan kembali. Wa an Mu'alla bin Ziyadin qala, dari Mu'alla bin Ziyad qala, ia berkata, sa'al al-Mughirah bin Mukhadis, Mughirah bin Mukhadis bertanya Al-Hasan Al-Basri kepada Hasan Al-Basri, faqal, ia mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin hahuna yuhaddithunana hatta takuna qulubana antatira. Mughirah bin Mukhadis berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, bagaimana menurutmu apa yang harus kami lakukan dengan majlis orang-orang di sini yang mereka itu menceritakan sesuatu kepada kami sampai hati-hati kami itu hampir akan terbang. Jadi ada majlis, ya, Mughirah bin Mukhadis ini mengikuti suatu majlis, yang di majlis itu disebutkan tentang neraka, maksudnya tentang akhirat, sehingga hati kami itu di majlis itu merasa takut sampai hati kami itu akan terbang gitu, saking takutnya, disebabkan karena apa yang dibahas dalam majlis tersebut. Maka Hasan Basri mengatakan, ayyuhas syekh
innaka wallahi sesungguhnya engkau demi Allah la antas haba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan, apabila kamu bersama dengan orang-orang yang membuat kamu takut sehingga kamu disebabkan karena rasa takut itu kamu mendapatkan rasa aman, maksudnya di akhirat gitu ya. Kamu menyertai berteman dengan orang-orang membuat kamu takut di dunia ini dengan akhirat maksudnya, sehingga kamu mendapatkan rasa aman nanti di akhirat. Khairun itu lebih baik laka bagimu min antas haba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqal makhawif. Lebih baik daripada kamu berteman dengan orang-orang yang membuat kamu tenang gitu ya, tapi nanti setelah itu kamu akan diliputi oleh rasa takut. Gitu kan? Nah, jadi berteman dengan orang-orang yang membuat kita merasa takut itu lebih baik, gitu kan? Yang penting takut di dunia nggak apa-apa, yang penting di akhirat nanti ya tenang, gitu kan? Daripada di akhirat tenang santai-santai, gitu kan? Merasa akan masuk surga, gitu kan? Merasa bahwa akan selamat dari api neraka, gitu kan? Tapi ternyata di akhirat tidak seperti itu. Gitu. Mendingan takut di dunia nanti aman di akhirat daripada merasa aman di dunia ternyata merasa takut di akhirat. Nah, selesai pembahasan poin yang ke-9, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.